Bapak Ibu, para hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Daerah Pemilihan 2. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Fauzan Adima SHMKM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benih bila Pak Camat pun tak semangat. Percepat. Yang terhormat Bapak Bupati Sampang, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sampang, teman-teman UPD, teman-teman Barnas, dan teman-teman Forkopincam Kecamatan Cengi. Yang kami hormati para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat sekecamatan Cengi. Yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman kepala desa, perangkat desa, BPD, LSM, media cetak, media online maupun media Facebooker. Syukur alhamdulillah pada hari ini di tempat ini Pak Bupati kedua kalinya. Selamat 2 tahun kepemimpinan Bupati Selamat Junaidi dan Abdullah Hidayat. Dan juga selamat kepada Bapak Camat definitif, pengganti dari Bapak Camat Marnilem sebelumnya. Tetapi ini warisan Camat Pak Marnilem ya, Pak Marnilem ya, saya ingat betul. Jadi camat yang baru ini harus ada inovasi nanti. Sesuai dengan kami bicarakan di Tambelangan, bahwa bupati kita gongkan mulai dari Tambelangan. Sekarang kami sambut baik kembali bahwa Bupati Selamat Junaidi akan kami jadikan Bapak Inovasi Pembangunan Kabupaten Sampang. Dan gula seporana tak bisa banyak mengkritik, karena kritikan gula ini kan lebih banyak kepada ketampilan. Tetapi kami harus mengakui beberapa capaian yang ditorehkan oleh Bapak Bupati Selamat Junaidi. Pertama adalah pembangunan rumah sakit Kecamatan Cengi. Puskesmas ya, semangat. Puskesmas Kecamatan Cengi. Ini adalah terobosan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah awal tonggak sejarah di perbatasan Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan. Kita sudah memiliki puskesmas yang berstandar dari kabupaten. Ya, aplaus ya. Tetapi kami menginginkan, mohon maaf Pak Agus, kami tidak mau bercerita 2 kali lah. Saya minta tolong, karena setelah bangunan megah kita bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kecamatan Cengi khususnya. Kenapa? Karena ini adalah organ tubuh kehidupan daripada masyarakat. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis pemberdayaan sangat luar biasa. Itu yang kami inginkan. Jadi ini saya minta tolong kepada Pak Agus, minimal lah di Cengi ini kita jadikan juara puskesmas setelah Kecamatan Kedungdung dan Omben. Ya, jadi juara-juara itu Pak Bupati itu selalu kalau nggak Kedungdung, Omben. Jadi karena sudah kita mempunyai bangunan yang megah, pelayanan yang prima, minimal kita bergeserlah dari Kedungdung atau Omben menjadi juara di Kecamatan Cengi, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Muka buku di karena di Bupati pesen jadi David. Karena musrembang ini adalah musrembang tercepat selama saya jadi DPR 3 periode. Kenapa? Memang musrembang ini adalah kita tidak terlalu banyak bermain di teori,
tetapi kita banyak bermain di fakta nyata bahwa pembangunan infrastruktur berjalan, SDM berjalan, itu yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Bupati, mohon maaf, ini ada kepala desa kota. Di Kecamatan Jerngi ini ada galian C. Kalau nggak salah ada 3 tempat. Di desa kota 2 ya Bun ya. Terus di desa Buker 1. Kami menginginkan, kita tidak ingin terjadi saling lempar. Katanya provinsi urusan kabupaten, katanya kabupaten urusan provinsi. Tetapi yang berurusan dengan kabupaten adalah mutlak dari kewenangan daripada pemerintah daerah. Jadi bupati punya hak untuk menyetop segala kegiatan yang merusak ekosistem daripada lingkungan itu sendiri. Pak Camat kemarin marah-marah laporan warga ya Bu Kota ya, debunya itu kemana-mana. Bahkan kami ada di bawah garis grafik dari galersi yang ada di desa kota, dan seperti itu. Yang ketiga adalah budidaya ikan. Budidaya ikan itu di desa Semongkel Pak Bupati, tadi Pak Camat sudah menyebutkan. Yang keempat tadi saya sempat bisik-bisik tentang rest area. Setelah puskesmas kita bangun Pak Bupati, megah, gedungnya megah, insya Allah pelayanannya prima. Karena Bupati tiap kali ceramah mengatakan, marilah kita bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan nafsu. Marilah kepentingan masyarakat ini kita dahulukan di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Rest area ini Pak Bupati dulu, Bu Hani ini belum kepala Bappetlindang Banda ya Pak Bupati. Itu kami beli waktu Bupati Nur Cahya Pak Bupati. Itu kalau kita dijadikan rest area, kalau memang kurang, itu tanah Pak Marnilem tahu itu. Sejarah tanah itu akan dijual juga Pak Bupati, sisanya itu. Mungkin bisa dengan duit pribadi dulu Pak Bupati untuk nalangin, dan gitu kan. Tadi ya, bisa saja dulu lah dan gitu. Tadi ya Pak Ubed ya, pakai dana pribadi dulu lah dan gitu kan. Beli dulu, kita jadikan bagaimana di perbatasan ini kita super nugah itu. Oh gitu ya. Oh ya sudahlah, saya nanti bisik-bisik aja lah, patungan aja sama Pak Bupati ya. Terus Pak Bupati banjir di desa Penyepen dan Desa Bencelo, ini ada kepala desa Bencelo, itu langganan banjir. Jadi saya tidak ngerti formula itu nanti ada di Pak Bupati. Karena 2 tahun ini kita fakta saja, kita 2 tahun ini kita tidak pernah mengalami banjir ya Pak Sis ya. Cuma banjir 1 kali yang besar, itu pun hanya di bawah lutut ya Pak Sis. Kalau dulu saya waktu zamannya almarhum Kepanan, Pak Sekdanya itu kalau bisik-bisik apa, kita pakai pawang hujan. Yang sekarang ini kita gak ngerti lah pakai pawang apa ini. Ternyata banjir tidak terjadi. Ya ini A+ lah untuk Bupati. Terus ketersediaan pertanian, pupuk cukup memadai. Pak Bupati bilang, yang PLT ini akan saya definitifkan. Tetapi saya etos kerjanya, ternyata Pak Ion ini di Jerngi tidak ada masalah Pak Ion. Berarti pantas Bupati ini mau mendefinitifkan ya Pak Ion jadi kepala dinas pertanian ya, tanpa mahar loh ya, tanpa mahar ya. Jadi yang PLT ini kayak Pak Marnilem, kalau etos kerjanya bisa jadi juga definitif ini. Kan gitu Pak Marnilem ya. Kita A+ adalah bantuan guru ngaji, anak yatim dan kaum duafa. Talangkong make Fausen, nikah Bupati make Fausen nikah dari Jerngi pada Fausen dan berkuliah nyaman. Jadi bantuan guru ngaji, make tajemin seorang. Ini kebetulan kiai-kiai tetangga saya. Nikah dari 500, semakin Bupati 1 juta. Nikah oleh tong potong nikah. Dia nikah, dan ini tong potong. Mun motong cukup kalapur kabun kota, tapi pakun beberes lagi di bun kota nikah. Jadi nikah
apresiasi, jadi dari 500 naik 1 juta ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas daripada guru ngaji di daerah masing-masing. Yang terakhir Pak Bupati, kami menginginkan sebentar lagi Pak Camat kita akan menghadapi pesta demokrasi, di mana kalau di Kabupaten Bangkalan ini Pak Bupati bulan 5 tanggal 26 Pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan. Kalau di Sampang kita dalam rangka masih penyusunan draft peraturan bupati, karena kita Permendagri kita ini selalu berubah-ubah karena ada corona. Jadi kami menginginkan bahwa di Kecamatan Cirenyi adalah pelaksanaan Pilkades, karena di Cirenyi ini Pak Bupati lumayan banyak, kurang lebih berapa Pak Camat? 10 yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan di sini kami sedikit memberi bocoran bahwa Pilkades itu tidak jauh berbeda dengan Pileg dan Bupati Pak Bupati. Jadi kita di tiap dusun itu kalau misalnya 1000, kita dibagi 2 500. Jadi kita hitungannya per TPS sekarang. Jadi kepala desa berbaik-baiklah kepada masyarakatnya, layanilah masyarakatnya, jadikanlah desa itu menjadi desa yang kondusif, damai dan aman. Berikanlah hak-hak masyarakat, berilah bantuan-bantuan masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan. Karena terus terang Pak Bupati, Pilkades ini beda dengan pilihan DPR. Pilkades ini rawan konfliknya sangat luar biasa. Tetapi ini bentuk dari kehati-hatian Bupati. Sekarang teman-teman Komisi 1 dengan DPRD dalam rangka pembahasan bentuk kehati-hatian Bupati yang menginginkan adalah Kabupaten Sampang ini pesta demokrasinya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih, kami tidak bisa banyak, cukup Pak Bupati ya. Nanti Pak Bupati yang bisa mengurai. Kami di sini kru dari teman-teman DPRD, sebentar Bapak Ubaidillah dari Serese, silakan Pak Ubaid ya. Kami juga memberikan apresiasi Pak Bupati terhadap Kepala Desa Kota dan Kepala Desa Makaran. Dari segi infrastruktur ini adalah pembangunannya sangat luar biasa, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Bupati Kabupaten Sampang. Kita bicara fakta, kami tidak ada sogok menyogok. Kata Bupati, marilah kita bekerja dengan hati, kita tunjukkan bahwa kita ini sama-sama membangun menggunakan hati, tidak pandang bulu. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Sampang, dan sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cirenyi pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Slamet Junaidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Sampang Bapak Haji Abdullah Hidayat. Yang saya hormati anggota, mohon maaf, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Dapil 2 Daerah Pemilihan Tambendengan, Cirenyi dan Serese, Bapak Dr. Fauzan Adima dan saudara kita Haji Ubaidillah. Yang saya hormati Camat Cirenyi sebagai penanggung jawab RKPD Kecamatan Cirenyi. Yang saya hormati teman-teman OPD yang turut serta hadir. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Sampang turut hadir juga. Yang saya takdimi dan saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir. Yang saya hormati
anggota Forkopincam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ya. Terima kasih Bapak. Yang saya banggakan para kepala desa sekecamatan Cilenyi yang hadir. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kecamatan Cilenyi beserta anggota, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada siang ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti acara musrembang di Kecamatan Cilenyi dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Para hadirin, tentunya kita di Kecamatan Cilenyi ini sudah 2 kali. Artinya sudah 2 tahun berlalu kita memimpin sampah. Banyak hal-hal dari tahun sebelumnya 2019, 2020 dan seterusnya yang perlu kita perbaiki bersama. Tanpa kita melakukan perbaikan bersama, mustahil Sampang ini bisa keluar dari zona-zona kemiskinan dan seterusnya. Sampang tidak bisa kita bangun saya dan Pak Wakil Bupati, tapi saya ingin ada sinergitas, ada kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Sampang, khususnya Kecamatan Cilenyi yang sama-sama kita cintai. Infrastruktur memang kita banyak yang kita rencanakan. Kabupaten hampir sama dengan desa, sama dipotong anggarannya. Di kabupaten lebih parah lagi, di tahun 2020 awal sementara kita sudah mulai 2019, tapi kenyataannya di 2020 awal bulan 2 kita kena pandemi namanya Covid, maka ada surat edaran dari 3 menteri bahwa kita diwajibkan merefocusing, memotong anggaran 50% dari total APBD yang ada di Kabupaten Sampang. Sama dengan DD dan ADD yang dirasakan Bapak Ibu Kepala Desa sama. DD kita dipotong juga. Yang terakhir 2021 ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, ya, bahwa DD dan ADD dipotong lagi 8% untuk penggunaan penanganan COVID, termasuk APBD. Itulah bagaimana kita bisa mensiasati anggaran, pos anggaran sudah ada, kita fokuskan kepada program-program yang prioritas berdasar manfaat, bukan berdasarkan akal-akalan kita, tapi bagaimana program itu bisa menyentuh kepada masyarakat yang tersebar di Kecamatan Cilenyi ini. Itu harapan kami. Tentunya kami juga selalu mencari pos-pos anggaran di luar APBD kita untuk menutupi infrastruktur di Kabupaten Sampang, khusus di Kecamatan Cilenyi ini, ya, bagaimana kita bisa menyentuh jalan-jalan poros kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Cilenyi ini. Banyak, tapi tentunya kita sekali lagi melihat postur APBD kita yang direfocusing, tentunya kita menyesuaikan apa yang menjadi program skala prioritas. Tentunya hari ini kita mendengar langsung apa yang menjadi usulan daripada pemerintahan desa diteruskan kepada pemerintahan kabupaten, ke pemerintahan kecamatan dan diteruskan ke kabupaten. Kami akan memilah dan memilih apa yang menjadi program-program prioritas tersebut. Infrastruktur kita insya Allah kita selesaikan nanti di tahun ini atau tahun 2022. Di bidang pertanian memang kita banyak permasalahan karena memang ketika ada judulnya subsidi ini biasanya disalahgunakan. Apapun bentuk subsidi termasuk BBM itu disalahgunakan, termasuk pupuk disalahgunakan. Terakhir kemarin di tanggal 27 Januari pupuk subsidi Kabupaten Sampang nggak tahunya itu terdampar di Blora, ditangkap oleh Polres Blora. Berarti banyak kebocoran ketika ada kelangkaan pupuk di Kabupaten Sampang. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ayolah kita bersama-sama melakukan monitoring sebaran pupuk yang ada di Kecamatan Cilenyi ini tentunya. Karena memang banyak kebocoran, dijual dari pupuk subsidi, dijual menjadi pupuk non subsidi. Tentunya Cilenyi
banyak daerah pertanian kita yang memang layak untuk dijadikan swasembada pangan, maka saya perintahkan juga kepada Dinas Pertanian Pak Yono ya untuk proaktif memonitor ya, termasuk penyiraman pupuk dan seterusnya. Saya tidak ingin ada bicara-bicara lagi kelangkaan pupuk, tapi mudah-mudahan nanti yang ketangkap yang bermain pupuk subsidi dihukum mati ya, karena saya melihat sangat merugikan masyarakat kami. Berarti dia tidak peduli kepada sama, tapi mereka membikinkan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Ya. Perekonomian, karena memang terdampak COVID-19 ini kita kena dampak sosial, namanya sosial dan ekonomi. Perekonomian masyarakat kita sekarang sudah banyak yang menurun, tentunya banyak pengangguran dan seterusnya. Saya melihat memang banyak ada di desa kota ini yang ada pengrajin batik dan seterusnya. Ada UMKM Kecamatan Cirenyi, dulu saya ketika datang langsung disediakan hasil UMKM Cirenyi, tapi tahun ini nggak ada. Kemana? Apakah sudah bangkrut UMKM kita atau kemana nggak ngerti juga saya. Dulu, ya. Jadi saya yakin UMKM kita masih terus berjalan. Insya Allah kita tetap memberi pelatihan dan permodalan kepada UMKM yang ada di Kecamatan Cirenyi ini, karena saya tidak ingin UMKM kita tergerus ya. Kita harus bersahabat dengan pandemi ini, bagaimana kita meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Cirenyi ini. Tentunya tadi disampaikan juga oleh Bapak Doktor bahwa Kecamatan Cirenyi ini punya ikon baru, adalah puskesmas terbaru, bekah, bagus, ya. Maka saya harap kepada Dinas Kesehatan jangan cuma bangunan saja yang bagus, struktur juga diperbaiki, manajemen diperbaiki, termasuk pelayanan yang oleh dokter-dokter atau nakes-nakes kita yang ditugaskan di Kecamatan Cirenyi ini, ya. Maka saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mereka melakukan jemput bola. Sudah bukan saatnya lagi kita cuma duduk nunggu orang sakit datang. Tapi ketika ada telepon dari kepala desa ini wajib hukumnya sudah tahu semua nomor teleponnya kepala puskesmas Cirenyi. Ada. Semua. Ya, telepon. Kepala puskesmas telepon, ada orang sakit, tidak mampu, fakir, apalagi wajib datang nakes kita. Wajib datang. Kalau nggak datang ngomong saya nanti sakit. Berarti nakes tidak mau bersinergi juga. Karena kalau baik kepala desa ini tempatnya salah. Ada orang sakit yang disalahkan kepala desa. Ada orang meninggal disalahkan kepala desa. Jalan rusak disalahkan kepala desa. Termasuk penyaluran PKH nggak tepat kepala desa lagi. Banyak tempatnya salah, tempatnya benar juga kepala desa. Ya, bisa membenarkan diri. Karena sebentar lagi mau pilkades, tadi disebutkan juga oleh Wakil Ketua DPRD ya, kita akan menyelenggarakan pilkades, tapi tentunya kemarin Bupati Bangkalan, Bupati Pamekasan datang ke saya berembuk-rembuk. Kalau Bangkalan mau menyelenggarakan silahkan aja Bangkalan, saya bilang. Kapan? Dia udah bulan 5 aja. Nanti kalau ditolak Bangkalan, berarti kita aman gitu. Bercontoh aja Bangkalan. Tentunya karena nanti Bapak Ibu Kepala Desa nanti akan mencalonkan lagi, baik-baiklah kata Pak Doktor tadi. Tentunya kami pemerintah daerah akan memberikan mobil siaga untuk desa-desa nanti ya. Sudah dianggarkan sebesar 36 miliar ya Bu ya, untuk desa-desa kita. Desa kalau mobil baru kan enak juga, jangan istri aja yang baru pusing nanti, libur nanti Bapak Ibu semua. Pasti tunjuk rasa nanti sama ibu-ibu PKK ini ya. Mobil baru tentunya bukan mencari yang baru, tapi datang ke masyarakatnya, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Itu harapan kami, karena kami memberikan dengan ikhlas, memikirkan bagaimana kita pemerintah daerah hadir untuk masyarakat kita yang tersebar di Kota Sampang, masyarakat miskin dan seterusnya.
apalagi yatim. Nah, itu yatim itu tugas Pak Kepala Desa itu. Setiap bulan itu Kamis besok wajib hukumnya camat mengantarkan anak yatim ke pendopo itu 500 anak yatim. Basnas gak usah lirik-lirik, gak perlu basnas saya. Tenang aja ya. Mohon maaf. Nah, mungkin itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dengan berbacaan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang Kecamatan Cilenyi secara resmi saya buka dan dimulai. Baik, demikian baru saja telah diresmikan oleh yang terhormat Bupati Sampang pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Cilenyi pada siang hari ini. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Musrenbang Kecamatan Cilenyi pada siang hari ini. Selanjutnya merupakan pelaksanaan Musrenbang dan kami serahkan sepenuhnya acara ini kepada panitia pelaksana. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan. Sekian dari kami. Akhir kata, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan yang terhormat Bupati Sampang beserta jajaran, juga Forkopimcam, Kepala Desa dan undangan yang lain untuk beramah tamah terlebih dahulu sebelum melaksanakan Musrenbang. Terima kasih dan kami persilakan dari pihak kecamatan untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih. Belajar.